Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia hari ini berunjuk rasa menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Itu kan urusan partai-partai ya, urusan partai-partai, bahkan bukan urusan presiden. Jadi tolong jangan salah-salahkan Pak Presiden, ini urusan partai-partai. Ya. Nah, yang setuju itu saya, PKB, Golkar, banyak yang belum setuju. Kalau yang nggak setuju banyak, kita nggak bisa jalan. Tapi kalau setuju semua, baru mungkin gitu. Dan ini urusan partai-partai ya. Catat, bukan urusan Pak Presiden ini. Jadi jangan salahkan yang nggak urusan, yang urusan partai kok. Gitu. Hari ini ada demo ya, demonstrasi di istana ya, tapi biasanya nggak nyampe istana itu sudah dihadang biasanya ya. Ada beberapa berita yang terkait dengan ini, sobat RH sekalian. Misalnya ya, terpenting itu adalah menolak pindah IKN sekarang, bukan menolak permanen, dan kemudian menolak tunda pemilu, dan termasuk perpanjangan masa jabatan 3 periode, termasuk juga turunkan harga bahan pokok ya. Itu rencana-rencana yang dikemukakan, tapi aksinya yang terjadi hari ini kita bacakan satu ya. Misalnya ini yang terakhir, ini geruduk istana ini ya. Gagal demo di istana BEM-SI kalau nurut saja nanti kami tidak pernah dekat dengan istana rakyat. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI akhirnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 28 Maret 2022 hari ini. Sebelumnya masa mahasiswa itu berencana mendemonstrasikan di kawasan Istana Negara. Koordinator BEM-SI Lutfi Yufrizal mengatakan pihaknya sedang bernegosiasi dengan pihak kepolisian agar bisa mendekat ke kawasan Istana Negara sebab tujuan mereka memang berunjuk rasa di sana. Kami saat ini sedang bernegosiasi dengan pihak kepolisian. Kami meminta sampai sedekat mungkin ke istana. Tujuan kami ke istana begitu. Bukan di sini istilahnya, kami terlalu jauh kalau di sini. Begitulah kata Lutfi di lokasi. Kata dia, selama ini masyarakat yang hendak berunjuk rasa tidak pernah bisa mendekat ke Istana Negara. Masa yang berunjuk rasa hanya tertahan di kawasan Patung Kuda. Kalau semisal kami nurut saja, makin ke depan aksi kami akan di sini terus. Kami tidak pernah dekat dengan istana kita sendiri, istana rakyat, katanya. Merujuk pada informasi yang dihimpun, kata Lutfi, pihaknya sedang meminta perwakilan KSP untuk menemui masa aksi. Namun jika memungkinkan masa hendak bertemu dengan Presiden Joko Widodo, ini lagi minta KSP istana untuk menemuinya kami. Tapi kalau masa aksi kami masih di sini, kami minta Presiden langsung untuk terjun ke sini, ucap Lutfi. Pantau di lokasi, masa aksi tiba sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sedianya masa BEM-SI mengendengkan aksi unjuk rasa berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di kawasan Istana Negara, saat ini masa sedang berorasi terkait sejumlah tuntutan yang mereka serukan, mulai dari mendesak pemerintah menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok hingga tetap menyelenggarakan pemilu 2024. Pertama, kami ingin pemerintah menjaga stabilitas harga pangan Indonesia. Kelangkaan minyak goreng misalnya yang menyulitkan masyarakat, kata perwakilan masa aksi dari Universitas Riau, Khairul. Di samping itu ada pula wacana penundaan pemilu dan wacana 3 periode, sambungnya. Khairul mengatakan total ada 13 universitas yang tergabung dalam BEM-SI telah hadir di lokasi. Dia mengklaim jumlah massa yang hadir mencapai 1.000. Total ada 13 kampus yang sudah hadir dan kira-kira ada 1.000 massa. Beber di Agen.co, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia SI mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Massa yang terdiri dari berbagai universitas itu membawa spanduk dan bendera ormawa masing-masing. Khairul Besar selaku orator aksi mengatakan rencananya aksi hari ini digelar di depan Istana Negara. Namun mereka ditahan polisi di sekitar Patung Kuda.
Ada sekitar 13 perwakilan kampus yang hadir dengan total massa 1.000 orang, kata Khairul di Jakarta. Khairul mengatakan jumlah tersebut masih akan bertambah karena sejumlah kampus lain masih dalam perjalanan. Sekarang lagi tahap negosiasi dengan polisi, katanya. Saat ini BEMSI masih tertahan di area Patung Kuda. Mereka masih berharap polisi mengizinkan massa mendekat ke Istana Negara. Khairul mengatakan BEMSI membawa sejumlah tuntutan penting. Dia menjelaskan BEMSI menuntut pemerintah segera menstabilkan harga pangan. Selain itu, pihaknya juga menuntut perdebatan soal jabatan presiden 3 periode diakhiri. Pasalnya mereka menganggap hal itu sangat tidak sesuai konstitusi. Itu masa jabatan presiden. Pasalnya mereka menganggap hal itu sangat tidak sesuai konstitusi. Isu masa jabatan presiden diperpanjang menuai polemik. Elemen masyarakat menolak perpanjangan jabatan presiden. Selain itu, pemilu 2024 diundur juga ditentang elit politikus. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEMSI akan menggelar demo besar-besaran di depan Istana Negara Jakarta pada Senin dini hari. Diprediksi ribuan BEM dari sejumlah universitas di Jabodetabek bakal menggeruduk istana dalam aksi yang bertajuk Geruduk Istana Rakyat. Sejumlah persiapan pengamanan dilakukan kepolisian untuk mengamankan aksi. Meski begitu, polisi belum memberlakukan penutupan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Rekayasa lalu lintas situasional melihat jumlah massa yang hadir, kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yoga kepada tribunnews.com pada Senin 28 Maret 2022. Hal yang sama juga dikatakan Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanto. Purwanto akan melihat terlebih dahulu jumlah massa yang hadir dalam aksi aliansi BEMSI. Lihat dulu massa yang hadir, sampai saat ini tidak ada penutupan lalu lintas. Masih bersifat tentatif, kata Purwanta. Seperti diketahui aliansi Seperti diketahui aliansi BEMSI, seluruh Indonesia menggelar aksi bertajuk Geruduk Istana Rakyat untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Masa mahasiswa ini bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena dinilai mengkhianati amanah konstitusi negara. BEMSI juga meminta pemerintah mengkaji ulang undang-undang atau UU IKN yang menurut mereka memiliki pasal-pasal bermasalah. BEM mendesak pemerintah agar meninjau kembali undang-undang IKN berdasarkan aspek sosial, ekologi, lingkungan, hukum, dan kebencanaan.